Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ketahanan pangan di masa pandemik COVID-19 ini. Nah, apa itu ketahanan pangan? Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ada 4 indikator yang dirumuskan oleh PAO pada tahun 2015, yaitu pertama adalah ketersediaan makanan, yang kedua akses yang terjangkau, ketiga penggunaan dan pemanfaatan makanan, dan keempat stabilitas. Pemenuhan 4 indikator tersebut dapat menjadi masalah di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Untuk mengatasi itu, Kementerian Pertanian mempunyai beberapa strategi. Strategi pertama adalah relaksi kredit usaha rakyat atau KUR sektor pertanian. Yang kedua adalah percepatan bantuan sarana dan prasarana pertanian. Dan yang terakhir, himbauan pemanfaatan lahan pekarangan. Di masa pandemik ini, kita harus memanfaatkan penggunaan lahan di pekarangan. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait dampak COVID-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Pada video ini, saya akan membahas terkait sektor pertanian di bidang pertanian kelapa sawit. Bagaimana sih harga kelapa sawit ketika sebelum pandemi COVID-19 ini dan di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, saya di sini ada sedikit berbincang dengan salah satu petani kelapa sawit di Karangan Dalam. Mari kita simak bersama-sama. Saya ingin tanyakan mengenai harga sawit sebelum pandemi corona ini, setelah corona ini, kira-kira harganya berapa? Sebelum ya, kalau sebelum sih di tingkat petani itu awal tahun kemarin sekitar 1.500-an per kilo di petani, 1.500-1.400-an antara itu. Setelah adanya pandemi COVID itu jauh merosot, setiap bulannya dia ada penurunan, bahkan sampai titik terendah bulan Juni itu bahkan 900 rupiah sekilo. Oh, jauh. Alasan perusahaan sih ini, dia pengelolaan sektor hilirnya kan, CPO itu terhenti karena ada tadi.
juga pengeluaran Hmm. yang dihentikan sementara ya. Pendidikan, jadi akhirnya ditampung aja. Tampung, nggak ada pengelolaan. Harganya langsung merosot ya. Harga jatuh. Harapan Bapak untuk kedepannya ini bagaimana Pak setelah harga sawit ini? Kalau harapan sih ya pasti lah minta dinaikkan kan. Minta dinaikkan. Yang lebih lagi kan ya ini tadi COVID ini mudahan cepat berlalu. Jadi semuanya bisa kembali normal. Kalau belum normal kayaknya ya itu tadi semua akan lewat. Bisa juga memaksakan orang. Tapi pas corona ini Pak, kira-kira petani di karangan ini banyak, kira-kira banyak kan setelah pandemi misalnya sebulan yang jual berapa? Kalau jumlah petani sih ya tetap aja enggak, artinya enggak berubah. Di masa pandemi sebelum masuk Tetap aja. Cuma kan mereka mengeluhkan di harga itu tadi adanya penurunan. Cuma ya mau tidak mau ya kan harus diterima. jual beli harga segitu ya. Iya. Jadi Bapak jelaskan nih, misalnya kenapa diturun gitu. Kalau itu kan pasti kita kasih tahu. Karena ada kendala COVID-19 ini kan semua aktivitas kan dibatasi. Itu juga kendalanya. Ini barang yang kan bukan bukan dari kerja ya, ini ditunda ya, ditampung. Itu Pak sih yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu petani kelapa sawit di Desa Karangan Dalam. Mengatakan bahwa sebelum masa pandemik harga kelapa sawit yaitu 1.500, dan ketika di masa pandemik ini ternyata harga sawit menurun merosot sekali, itu bisa mencapai Rp900 saja. Di masa pandemik ini tidak mempengaruhi produksi karena produksi dipengaruhi oleh cuaca, bukan virus. Dan itu saja yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman, dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dan dapat teratasi oleh pemerintah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.